Halo, aku Fuzi Lestari. Salam kenal. Ini adalah YouTube pertama aku yang dimana aku harap ketika aku membuat channel ini adalah khususnya untuk diriku sendiri sebagai pengingat dan sebagai sesuatu hal yang nanti bisa aku sharing ke dalamnya, yang dimana aku harap aku bisa berbagi banyak cerita, banyak hal yang untuk bisa didengar dan bisa ditonton oleh beberapa orang. Dan di channel pertamaku ini, aku bakalan cerita mengenai tentang buku yang aku baca di bulan ini. Ini adalah buku pertamaku di bulan Februari tentang berjudul Perempuan di Titik Nol. Aku tertarik membahas ini, apalagi aku tertarik untuk memasukkan ini di YouTube pertamaku karena buku ini begitu menarik dan membuat aku berpikir banyak hal dan tentunya bisa merubah pandanganku ke beberapa hal yang ada di dunia ini. Salah satunya yaitu dunia perempuan. Mengapa aku tertarik? Mungkin ada beberapa hal gitu ya, beberapa orang yang mencekal buku ini, tapi menurutku buku ini sangat menarik dan aku merasa mengapa aku baru membaca buku ini ya. Tapi aku bersyukur aku bisa membaca buku ini satu kali seumur hidupku. Dan isi dari buku ini adalah banyak tentang perempuan. Pertama-tama, aku bakal jelasin ini penulisnya siapa dan buku ini berasal dari mana. Nah, buku ini ditulis oleh seorang penulis yang berasal dari Mesir. Beliau adalah Nawal El-Saadawi. Nah, buku ini sudah terbit begitu lama. Isinya itu adalah tentang seorang perempuan yang bernama Firdaus. Dia itu adalah seseorang yang bukan hampir lagi lebih tepatnya, sudah dihukum mati karena beliau telah membunuh seseorang lelaki. Dan dari buku ini ada beberapa hal yang aku kutip, yaitu bahwa kita di Indonesia sendiri pun perempuan masih belum mendapatkan hak yang sama, entah itu di lingkungannya maupun di kehidupannya, yang dimana memang di sini dijelaskan tentang kehidupan perempuan di negara Arab. Di sana perempuan dipekerjakan begitu rendah, bahkan kedudukannya pun dunia patriarkinya begitu berat. Dan di sini ada satu hal yang membuat aku tersentuh, yaitu tentang konflik hak wanita baik di tengah masyarakat maupun dalam hubungan langsung antara laki dan perempuan secara sosial, yaitu kerja, tanggung jawab di depan hukum, dan sebagainya. Dan bahwa perjuangan perempuan di Indonesia untuk mendapatkan kedudukan yang lebih seimbang pun belum terrealisasikan. Jadi perempuan di Indonesia masih harus memperjuangkan haknya lebih banyak lagi sebelum dia benar-benar menjadi oknum mandiri bersama lelaki di dalam masyarakat itu sendiri. Bisa kita lihat kenyataan sekarang perempuan di Indonesia banyak, bahkan dari tahun-tahun sebelumnya nasib buruh perempuan di Indonesia belum mendapatkan kelayakan yang banyak. Karena dari itu buku ini tuh menurutku merubah sudut pandangku sebagai perempuan, bahwa banyak perempuan di luar sana yang tidak beruntung dan banyak perempuan saudara-saudari kita yang merasakan hal demikian, entah itu merasa tidak ada dalam hal perlakuannya, dalam hal hidupnya, dalam hal lainnya, sehingga masih banyak terkesan kasus pemerkosaan. Dan yang membuat aku sedih tuh di buku ini, perjuangan perempuan tuh tanpa kita sadari di sekeliling kita pun mereka merasakan hal itu. Dan aku sungguh berharap sih perempuan kedepannya di Indonesia itu menjadi perempuan yang memang mendapatkan hak yang sama. Pokoknya buku ini keren. Dan satu hal dari buku ini, aku belajar untuk menjadi perempuan yang tenang. Karena kadangkala perempuan itu sendiri dapat dilemahkan, entah itu karena harta, apalagi pria. Dan bagiku menjadi perempuan yang tenang itu kunci dari segala permasalahan yang ada. Perempuan dapat dikuasai oleh perasaannya sendiri, tapi perempuan masih punya kuasa atas logikanya sendiri. Maka menjadi perempuan yang tenang dan berlogika di zaman saat ini itu sangatlah diperlukan. Maka dari itu, menjadi tenang adalah kunci dari segala permasalahan yang ada. Karena tentunya perempuan selalu dikuasai oleh perasaannya yang membuat dirinya merasa lemah. Maka dari itu perlu menyempurnakan dengan logikanya untuk menjadi seimbang antara perasaan dan logika.
Semoga kita dapat menjadi perempuan yang tenang, perempuan yang dapat berkuasa atas dirinya sendiri, dan tidak akan ada dunia yang menindas lagi dengan dalih kita perempuan yang dianggap lemah. Mungkin itu yang bisa aku kasih rating 10/10 untuk buku ini. Dan aku harap ketika aku membaca buku baru lagi, aku dapat membagikan buku ini di channelku. Kapan-kapan lagi.